Tapi kalau ayah ibunya di rumah kayak Tom and Jerry, ribut-ribut mulu gitu ya, pasti akhirnya si anak akan traumatik sama relationship. Sebenarnya kan kalau menikah juga tidak selalu bahagia kan, banyak Hai, welcome to YouTube channel Mothercare Indonesia. Dan kita kembali lagi hari ini di acara podcast Seru Keluarga Modern Parent. Bersama saya Astari, nanti kita akan berdiskusi juga dengan Mbak Nana Gerhana, MPSI Psikolog CNNLP, atau yang akrabnya disapa Mbak Nana nih, setelah hadir dari Halodoc. Nah, welcome Mbak Nana. Oke, Mbak Nana mungkin mau memperkenalkan diri dan juga greetings kepada Moms and Dads. Halo Mom and Dad, kita akan bahas tentang relationship dan keluarga. Semoga enjoy bersama saya Nana. Saya udah 12 tahun tadi ya. Ya, Bergerak di bidang psikologi. Saya menangani anak-anak, remaja, dewasa, dan keluarga. Oke, seru banget nih. Kita akan ngobrol lebih lanjut. Dan spesial kali ini, edisinya kita akan banyak membahas soal relationship. Nah, ini biasa topik yang Moms and Dads suka curcolin nih di sosial media gitu. Nah, kita akan membahas kira-kira relationship tuh seperti apa sih? Karena kadang-kadang kan kayak persepsi hubungan saya misalkan dengan pasangan itu kan akan berbeda. Nah, pertanyaan aku nih. Nah, kan setiap orang punya persepsi berbeda soal relationship di mana nih. Sebenarnya ada nggak sih yang dibilang ideal atau nggak ideal? Atau apalah ideal yang aslinya seperti apa? Kita kalau bahas tentang mana sih relationship yang ideal atau apa sih relationship yang ideal itu kayaknya susah ya. Oke. Kayak ideal itu kan identik dengan perfect. Tapi kalau misalnya dalam psikologi kita akan bahas apa itu relationship yang sehat. Oke. Ya, relationship yang sehat adalah isinya dua orang yang saling sama tujuan, visi, misinya apa dalam relationship. Jadi kalau misalnya satu pengen coba-coba doang, yang satu pengen menikah, berarti sudah tidak sehat ya. Ya. Dan dijalanannya juga susah. Nah itu kalau kita bahas tentang relationship yang sehat adalah isinya dua orang yang sehat secara mental, kemudian punya tujuan yang sama. Perlu digarisbawahi dua orang ya. Jadi tidak menerima orang-orang lainnya lagi. Betul. Oke, jadi punya visi dan misi yang sejalan dan dengan niat yang sama juga ya. Jadi itu bisa dikatakan ideal. Tapi dalam menjalani seperti apa harus dari komitmen kedua belah pihak. Betul, komitmen kedua belah pihak. Terus keduanya juga openness ya. Mereka harus sama-sama terbuka. Karena itu kuncinya dalam relationship. Kalau misalnya salah satu enggan terbuka, kalau ditanya-tanya merasa terganggu, berarti kan dia belum siap secara mental untuk menerima orang lain dalam kehidupannya. Jadi kalau misalnya kita akan katakan relationship yang sehat adalah kita dulu sehat nih. Karena ketika kita berrelationship kan kita melibatkan orang lain masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi kalau kitanya nggak sehat, bagaimana kita bisa mengambil anak orang untuk kita bikin baper, terus kita jadikan bagian hidup kita gitu. Jadi relationship yang sehat adalah isinya melayani, pelayani orang lain, kebutuhan dia apa, bahasa kasih sayangnya apa gitu ya, saling melengkapi. Jadi kalau misalnya salah satu udah hidupnya aja belum sehat, kebutuhannya banyak yang belum dicukupi, terus dia masih struggle sama kondisi mentalnya, berarti jangan dulu deh relationship. Tapi kan banyak juga ya Mbak, kayak misalnya orang yang tipe jalin aja deh. Dia nggak tahu sebenarnya sehat nggak sehat, atau kayak bisa aja kayak zaman aku kuliah dulu ya, teman-temannya banyak yang kayak aku bingung nih ngapain cari pacaran gitu. Maksudnya itu kita kan nggak tahu kita siap atau enggak menerima orang lain. Nah itu kira-kira seperti apa sih yang dikatakan kita siap gitu Mbak? Nah itu kan balik lagi ke value masing-masing. Kadang-kadang memang kalau misalnya masih muda banget, konsepnya adalah aku suka dia suka aku, yaudah kita jalanin dulu gitu. Nah tapi kalau misalnya sama-sama pada konsep seperti itu, berarti kan pacarannya enak aja jalanin gitu. Tapi kalau misalnya perbedaan tadi, satu pengen jalanin, satunya pengen nikah, nah, satu cuma pengen coba-coba, berarti kan nggak akan match ya, nggak akan match. Jadinya pasti sering kali akhirnya ada konflik di dalam. Bisa nggak sih Mbak misalnya kayak
ada 2 orang berpasangan nih, taruh misalkan aku sama suamiku gitu. Nah kita, oke kita nikah nih gitu, tapi kan kita siap sama-sama menerima orang lain gitu ya. Tadi kan Mbak sempat mention ada yang namanya nilai yang dianut ya. Kalau tiba-tiba ada perbedaan nilai gitu, apakah itu bisa menjadi gesekan atau kayak sebenarnya ini cocok nggak ya aku sama pasanganku kalau misalkan ada perbedaan nilai kayak gitu? Perbedaan value-nya diketemukan ketika menikah. Ketika menikah. Oh, berarti kan pas. Nah itu balik lagi nih, kita akan bahas tentang sebenarnya pacaran, gunanya apa, sama kalau misalnya langsung ketemu langsung ajak nikah. Nah mungkin kalau yang misalnya kan beberapa budaya kita juga nggak boleh pacaran, temenan dulu lalu langsung menikah misalnya. Nah itu kan biasanya kondisi mentalnya dia itu biasa lebih siap karena satu ibadah, satunya lagi tujuannya untuk terima kekurangan dia apa adanya. Jadi sebenarnya mentalnya lebih siap kalau misalnya yang orangnya nggak pacaran, misalnya langsung menikah. Tapi kalau misalnya kita akan bahas umumnya orang kan pacaran dulu saling. Betul. Nah tadi kita akan bahas openness tadi. Kalau misalnya nggak ada keterbukaan, terus yang kita saling nutupin. Biasanya kalau pas pacaran tuh faking good ya. Kita kasih lihat tuh bagus-bagus Benar. gitu ya. Kerjaannya kita apa, terus mungkin kalau laki-laki biasanya kebiasaan-kebiasaan buruknya ditutupin. Misalnya dia suka tuh masih suka minum-minum kalau lagi stres atau yang kebiasaan buruknya itu kan nggak akan dia tampilkan di depan pasangannya, pasti takut gitu ya. Nah itu kayak gitu-gitu akhirnya apa yang tidak terbuka itu kan jadi gesekan karena menikah jadi prinsipnya adalah lebih baik putus daripada cerai. Betul ya kan, kalau putus masih bisa ya, kalau cerai kan problemnya banyak. Cara handle-nya banyak, bikin malu kalau cerai gitu. Iya sih. Putus kan masih bisa, ya masih terhormat lah. Saya sama dia nggak cocok, kita punya value yang berbeda. Jadi diusahakan memang ketika berpacaran, masa penjajakan atau ketika berteman dekat itu terbuka, open gitu. Apapun yang kita, kelebihannya kita, kekurangannya kita utarakan. Itu udah shock. Oke, itu bagus juga ya Mbak ya. Maksudnya kadang-kadang emang kayak kita cari kerja aja gitu ya, cocok-cocokan, kalau nggak ganti misalnya kayak gitu. Jadi itu tuh sebenarnya lebih menarik kalau kita kenalnya justru sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Nah, melihat soal tadi relationship yang ideal, yang sehat, ada openness itu yang jadi value utama dan kesiapan kita juga sebelum misalkan berumah tangga gitu. Nah, mungkin nggak sih Mbak misalnya dalam melihat suatu hubungan nih itu dipengaruhi sama keluarga juga. Contoh misalnya keluargaku mungkin mama papaku orangnya tuh nggak menunjukkan cinta di muka umum, itu kayak aduh malu deh, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai ketahuan gandengan. Tapi ada juga orang yang dengan relax gitu, kayak ini suami istri kok kenapa harus malu-malu kalau mau digandeng, mau dipeluk gitu. Nah itu ada kecenderungan dipengaruhi sama experience di rumah nggak sih? Oke. Jadi sebenarnya kita itu karakter kita itu biasa terbentuk dari rumah dulu gitu ya. Yang paling circle pertama kita mengenal relationship pasti dari ayah dan ibu kita dulu. Gimana sih relationshipnya mereka, bagaimana cara mereka menghandle amarah, bagaimana ketika mereka harus berkomunikasi dengan pasangannya, semua itu kan anak-anak belajar dari situ. Jadi relationship orang tua itu sangat mempengaruhi kita, berpola pikir kita tentang relationship dan bagaimana kita karakter kita seperti apa gitu. Nah itu jadi sebenarnya ayah dan ibu kalau misalnya yang akur gitu ya, yang katakanlah romantis ya, jadi kadang-kadang kita sebagai anak akan kebawa, kayak misalnya saya ingin menjadi seperti ayah yang menjaga ibu, atau saya ingin seperti ibu yang sangat menyayangi ayah, yang melayani ayah. Jadi dia punya konsep relationship itu adalah relationship yang sehat. Tapi kalau ayah ibunya di rumah kayak Tom and Jerry, ribut-ribut mulu gitu ya, pasti akhirnya si anak akan traumatik soal relationship, atau dia malah jadi agak picky ya, kayak milih-milih, ini nggak cocok, itu nggak cocok, ini nggak cocok gitu. Ada trauma, atau dia akan cari figur yang misalnya kalau dia perempuan, ayahku tuh keras, suka mukul ibu gitu. Nah dia akan cari laki-laki yang jauh dari itu, atau sebaliknya malah. Pokoknya ya pasti akan berpengaruh dengan karakter si anak. Jadi kita itu sangat-sangat belajar dari relationship orang tua kita. Oke, good point juga ya Mbak ya. Jadi mungkin kadang-kadang kita kan misalkan cari pasangan, apalagi yang mungkin pacarnya cuma sebentar gitu, kita nggak tahu nih kita gimana. Ada buktinya juga kalau misalnya kita ngeliat orang tuanya seperti apa ya, oh jangan ntar kayak gini nih, bisa jadi kayak gitu juga ya.
Oke, oke. Nah, tadi kan, sempet juga ngebahas kayak orang dalam berpasangan tuh ada yang ketemu sebentar, ada yang coba mix and match nih, cocok enggak, ganti. Nah, tapi ada juga orang yang kayak, ini ceritanya, mungkin banyak dialami ya, misalkan pacarannya lama nih, terus kemudian kandas. Nah, habis itu ternyata dia ketemu orang yang kayak, santai, terus kayak, aku maunya serius aja nih, udah nggak usah macem-macem. Terus dia langsung, "Ya udah yuk," gitu. Nah, ini banyak banget sih pengalamannya yang apa, dialami sama teman-teman aku juga gitu. Jadi, apa sih yang bikin orang kayak yakin gitu dalam waktu yang super singkat dibandingin dengan pacaran yang bahkan ada yang 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, bahkan 9 tahun, itu kayak lupa aja gitu. Nah, akhirnya yakin sama yang cuma mungkin ketemu 1, 2 bulan terus nikah. Kira-kira apa sih Mbak bisa kayak gitu? Oke, karena pernah dengar nggak kalau misalnya kita nyari pasangan yang sah atau mau nikah sama pacaran tuh beda biasanya karakternya. Jadi kalau nyari pasangan yang untuk menikah, yang kita lihat adalah orang ini tuh kok melayani ya, kok dia lemah lembut ya, cocok walaupun dia misalnya secara fisik tidak bukan tipenya kita atau secara pendidikan bukan idealnya kita gitu. Tetapi kok kita bisa match ya karena yang kayaknya dia bisa jagain kita. Jadi biasanya standarnya kita turunin, nggak yang terlalu high class gitu ya. Jadi kita standarnya samain. Terus ada kesadaran. Jadi mindset tuh penting banget. Jadi ketika dia bersedia untuk menikah berarti saya menurunkan standar saya mau melayani orang ini gitu. Jadi kayak menerima kekurangannya dia gitu ya. Terus kelebihannya saya syukurin. Jadi mindsetnya itu biasanya orang-orang yang eh, ketemu langsung ngajak nikah. Dan ada satu mindset bahwa menikah itu ibadah gitu. Jadi dilakukan dengan Niat baik. niat baik tuh untuk membentuk keluarga. Beda sama orang yang ya tadi masih milih-milih gitu ya. Terus gagal kok kayak aku susah ya. Padahal ini tuh tipe aku banget tapi kok kayak aku susah ya karakterku sama karakter dia misalnya dua-duanya sama-sama dominan. Sama-sama keras kepala tapi seneng tuh untuk diajak berdebat tapi untuk dalam rumah tangga kayaknya melelahkan deh misalnya gitu. Jadi kita sendiri akan menurunkan standar itu untuk menikah adalah dengan orang yang kira-kira bisa kita ajak susah bareng gitu. Itu nature nggak sih Mbak? Misalnya kayak tadi, kalau perempuan kan kayak pengennya dilindungi atau kayak disayangin gitu. Berarti bisa aja dong kayak cowok-cowok fake it gitu loh Mbak. Jadi kayak aku kesannya kayak penyayang padahal aku enggak misalnya kayak gitu. Jadi bisa aja cowok-cowok sebenarnya yang kalau ketemu dia nampil sosok itu padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi kan memang sekarang kan angka perceraian juga tinggi sekali ya. Betul. Yang pacaran atau yang tidak gitu. Yang pacaran aja kadang-kadang kebobolan. Maksudnya kok pas pacaran nggak kayak gini begitu menikah kok beda banget gitu. Nah jadi memang sebenarnya yang tadi kita bahas bahwa orang-orang ini butuh sekali keterbukaan tadi. Jadi harus kita bahas lagi tentang kebiasaan-kebiasaan buruknya kita apa gitu supaya nanti nggak kaget pas menikahnya. Jadi itu ngaruh juga sama ini nggak sih Mbak kayak usia? Kalau pacaran kan kesannya kayak masih muda. Apa juga ya udahlah namanya juga masih muda nggak nothing tulus gitu. Nah begitu kita mau nikah mungkin itu di usia yang lebih matang jadi lebih siap juga menerimanya. Itu ada pengaruh usia nggak sama kesiapan untuk berumah tangga? Jadi kalau kita bahas menikah sebenarnya kesiapannya banyak banget kan kesiapan finansial dulu gitu ya, kesiapan finansial, mentalitasnya udah benar belum nih gitu. Karena kan kita semakin berusia biasanya pasti lebih wise juga ngambil tindakan. Lalu pacaran itu kan memang proses belajar ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Jadi ketika kita suka-suka sama orang itu kan proses belajar. Ketika kita punya masalah, ketika kita cemburu dan sebagainya, gimana sih handle-nya? Ketika pasangan kita ngobrol sama laki-laki lain, terus kita bersikap seperti apa? Itu kan semua proses belajar sampai kita merasa bahwa oh saya udah siap, saya dewasa. Bahwa pasangan yang akan saya baperi tadi akan saya bawa ke dalam kehidupan saya juga siap secara mental, dia juga sehat, jadi saya melindungi dia gitu. Jadi kalau perempuan kan biasanya kita nyarinya yang bisa ngelindungin kita gitu. Nah kalau misalkan kita ngebahas soal tadi angka perceraian sama kesiapan orang menikah gitu ya. Kadang-kadang kan orang menikah karena dorongan keluarga nih Mbak nih. Sorry banget maksudnya banyak banget cerita yang dorongan keluarga, dorongan teman-teman. Padahal sebenarnya belum siap juga gitu. Mungkin gak sih orang yang salah satu komponennya tidak siap
tapi tetap melanjutkan gitu dan survive gitu. Aduh, kalau bahas itu ya saya sebenarnya di ruangan konseling saya itu banyak banget ya gitu yang memang menikah bukan karena niat pribadi, tetapi karena karena tekanan dari keluarga, dari temen, dari sosial. Teman-teman aku udah nikah semua. Usia aku udah 30 belum nikah. Jadi kayak kita tuh ada standar sosialnya, society standar yang bikin kita akhirnya nggak sejahtera, cemas, nggak pengen beda sendiri. Jadi akhirnya kita memutuskan menikah itu dengan mudah, ya udah nikah aja. Padahal kita belum siap tadi. Karena kan sebenarnya menikah itu kan harus dibahas juga eh, kesehatan mentalnya gimana, punya kesehatan mental issue nggak, terus finansialnya gimana. Kalau misalnya kita berdua nih cukup, kalau kita punya anak lagi cukup nggak? Terus mimpi-mimpinya sama nggak visi misinya? Apakah saya boleh bekerja? Misalnya perempuan saya boleh kerja. Itu kalau misalnya saya nggak kerja, kebutuhan keluarga tercukupi atau enggak, itu kan semua harus dibahas tuh. Nah jadi sebenarnya menikah itu bukan hal yang mudah. Jadi jangan sampai kita tuh ya tadi gara-gara dorongan dari orang-orang, dan itu biasa bikin kita tertekan. Untuk itu edukasi, sebaiknya kita mengedukasi orang-orang, tapi sekarang sih udah banyak ya. Ya benar-benar. Udah banyak sosial media ngebahas bahwa bahagia itu bukan menikah saja gitu ya. Jadi itu penting banget kita tuh saling support. Jadi kalau teman-teman kita ada yang belum nikah, masih jomblo, kita nggak yang kadang-kadang pressure iseng ya. Betul. Kayak cuma ngebully. Zaman gini masih, apalagi kalau misalnya lagi Valentine terus nggak ada coklat. Benar. Gitu ya, akhirnya kita bully, dan itu bikin sebenarnya itu sangat bikin si korban tadi ya, yang misalnya kita bully itu akan tertekan loh sebenarnya. Jadi sebaiknya kita jaga supaya kehidupannya dia lebih baik juga kan memang harus diedukasi gitu. Jadi sebenarnya kan kalau menikah juga tidak selalu bahagia kan, banyak itu. Jadi kan problemnya nambah. Satu, ngurus diri kita sendiri aja susah, apalagi ngurus tambah lagi orang lain. Apalagi keluarganya, problem keluarga lebih rumit lagi. Jadi harus siap tadi, maka saya bilang mentalitasnya harus kuat. Kalau misalnya belum siap, karena menikah banyak tadi aspeknya, finansial, apalagi tadi kesehatannya, terus mampukah kita melayani, maukah kita terbuka gitu. Kalau kita misalnya masih mau melakukan hal-hal yang nakal di luar, terus kita dilarang-larang, siap nggak gitu misalnya. Kalau misalnya sendiri kan bebas, mau kalau cowok-cowok nih ya mau dugem atau mau nongkrong sama temennya sampai pagi nggak ada yang marah. Nah ya, siapkah kehilangan itu gitu, karena kan tanggung jawabnya udah berubah. Benar juga ya. Apalagi kalau misalkan pacaran tuh waktunya tuh spendingnya tuh di hal-hal yang menyenangkan sih Mbak. Jadi kayak ya nonton, ya makan, ya siapa yang nggak seneng gitu kan. Coba dari awal udah bagi-bagi duit, nanti kalau ini kamu bayar apa, kamu bayar apa, itu daripada mundur deh Mbak. Nah jadi begitu menikah, siapa yang nyuci baju, siapa yang ngeringin, itu kan akhirnya banyak sekali yang harus dipikir. Makanya banyak ini juga kali ya Mbak, kayak misalnya ada pengalaman yang pernah aku baca sih. Jadi istrinya lagi hamil, terus dia tidur istirahat, suaminya nonton bola, yang ada istrinya terganggu, marah. Wah itu kasusnya tuh karena sebenarnya saling belum bisa memahami satu sama lain ya. Tadi nggak terbuka satu sama lain. Ya tadi tidak melayani, karena kan setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Kalau buat laki-laki nonton bola itu mungkin penting banget ya. Buat perempuan mungkin apa sih yang ditonton, karena kan udah beda visi. Tapi kita menghargai bahwa menonton bola itu adalah salah satu entertainment yang sangat membuat pasangan kita lebih sehat loh gitu. Jadi kita menghargai, tapi sebaiknya dikomunikasikan. Aku lagi hamil, terus aku lagi pengen tidur, tolong nontonnya di luar misalnya. Kadang-kadang kalau ibu hamil pengen istirahat, terus kalau bapaknya keluar marah juga. Kan memang sebenarnya harus diomongin ya, betul, sama-sama win-win solution. Ada mungkin kejadian nggak sih Mbak, kayak misalkan pasangan itu komunikasi dipengaruhin sama dia introvert aja gitu, jadi mungkin mereka bisa diem-dieman padahal mereka sebenarnya happy gitu. Itu ada possibility kayak gitu nggak sih? Nah kalau misalnya sebenarnya introvert itu bukan yang diem-dieman ya. Kalau introvert itu biasanya deket sama 1-2 orang aja gitu. Jadi dia akan cerita sama 1-2 orang aja. Jadi dia nggak terlalu gampang menceritakan problemnya gitu. Jadi bukan berarti orang introvert itu diem aja gitu ya. Padahal dia ada, tapi dia akan belajar untuk cerita gitu. Tapi cuma misalnya kalau misalnya punya pasangan yang
klop banget biasanya mereka akan deket tuh. Misal dua-duanya introvert, mereka sama-sama tahu, sama-sama terbuka. Mungkin by chat atau by phone atau misalnya ketemu pasti sama-sama ngerti. Bukan berarti yang diem-dieman. Nah kalau diem-dieman itu bisa jadi bahwa komunikasinya nggak bagus tuh gitu dalam relationshipnya. Sebenarnya relationship yang sehat mau dia introvert mau dia extrovert adalah keterbukaan satu dengan yang lain. Ada kasus juga sih Mbak, jadi ada salah satu kenalan aku ya, dia tuh naksir banget sama nih cowok ya, terus abis itu mereka tuh mau serius nih, tapi karena teman aku yang perempuan dia duluan yang ngejar dan akhirnya dapet, dia jadi permisif sama apapun yang dikasih sama si cowok ini gitu. Jadi memang pada saat mereka menikah pun semua decision tuh kayak ya udah aku serahkan ke kamu aja. Jadi dia pasif juga gitu dan pada akhirnya segala sesuatu yang dirasa kurang nyaman nggak disampaikan gitu Mbak. Akhirnya menggulung sampai akhirnya dia kayak visit psikolog lah karena dia ternyata tertekan. Padahal portraying di sosial medianya tuh happy banget karena kan pencitraan gitu. Nah itu kenapa bisa kayak gitu ya Mbak? Maksudnya kenapa dia merasa karena dia yang duluan akhirnya si suaminya tuh boleh semena-mena kasarnya seperti itu. Oke. Nah kalau kayak gitu itu harus dicek lagi tuh dulu, riwayat dulu relationshipnya orang tuanya seperti apa, terus riwayat dia pacarannya seperti apa. Terus kalau misalnya permisif bukan hanya karena dia ngejar cowok ini, tetapi jangan-jangan dia memang dari dalamnya memang gak sehat secara mental. Gitu. Jadi dia memposisikan relationshipnya jadi kebawa kemana-mana. Sebenarnya kan kita harus mampu memutuskan tadi ya, misalnya kapan saya harus mengejar, kapan saya harus prinsip saya harus dipegang gitu, value saya juga tetap ada. Jadi biarpun kita jatuh cinta banget nih untuk anak-anak muda, jangan sampai kita kehilangan value. Kadang-kadang kan saking jatuh cintanya kita sampai kehilangan jati diri kita sendiri gitu. Jadi kita kehilangan kindnessnya yang baik apa, positifnya apa demi bisa jalan sama dia gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah kalau kayak gitu memang tadi benar si temennya Mbak ini harus konseling lagi dengan psikolog dan kalau bisa konseling pasangan juga supaya kita bisa lihat kenapa pasangannya juga merasa seperti mungkin dia juga jengah ya, ini kok cewek ini kok gak bisa ngambil keputusan, kayaknya bergantung banget depend personality dan sebagainya. Jadi memang harus dibahas lagi. Kalau kayak gitu kategori toxic gak sih Mbak? Kalau misalnya toxic bisa dikatakan toxic kalau misalnya relationshipnya itu keduanya itu banyak tekanan, jadi sering ribut gitu. Tapi kalau misalnya si laki-lakinya merasa saya nggak apa-apa kok ngambil keputusan, berarti kan nggak masalah kan. Jadi harus dicek lagi masalah atau enggak. Oke, jadi kalau toxic itu misalnya dalam satu hubungan ada salah satu belah pihak yang nggak nyaman, Kedua-duanya kedua-duanya. Oh, tapi kalau misalkan kayak misalnya nih kayak aku nggak suka misalnya kamu naruh sepatu tengah-tengah pintu misalnya kayak gitu. Nah terus si istrinya mungkin kayak aku nggak suka kamu naruh anduk di tempat tidur gitu. Nah tapi kita tetap menjalankan walaupun dengan dongkol gitu Mbak. Maksudnya kayak ya udah deh tapi dengan ngomel. Nah itu kategorinya toksik gak sih Mbak? kalau misalnya hal-hal kecil bisa enggak lah ya gitu. Nggak. Jadi memang menikah itu kan tadi saya bilang menikah itu bukan hal yang mudah. Jadi kita memahami kadang-kadang kekurangan pasangan kita. Misalnya kalau cuma soal naruh handuk tapi yang lain-lainnya dia bawa Betul. masalah gitu. Tapi kalau misalnya tadi yang kayak value yang penting banget yang kita bisa kategorikan mana yang kartu merah sama kartu hijau ya. Kartu merah yang nggak bisa kita toleransi sama sekali misalnya. Agama gitu. Misalnya dia nggak agamanya jelek, nggak pernah ibadah gitu, yang kita nggak bisa toleransi. Atau misalnya dia masih nakal, masih selingkuh, masih ada chatting dengan perempuan gitu. Nah itu yang kita nggak bisa toleransi. Tapi yang bisa ditoleransi apa dalam pernikahan? Kekurangannya dia, misalnya kekurangannya adalah tadi selebor, terus nggak bersih, itu kan masih kita bisa bahas. Karena tadi benar, menikah adalah pelayanan. Jadi kita saling melayani, saling mengingatkan juga. Jadi kalau misalnya kekurangannya yang ya kalau nggak terlalu bikin masalah berarti kita tutupin. Ini pertanyaan cukup penting nih aku baru ingat juga. Mungkin gak sih orang tuh berubah Mbak? Ini kayaknya semua orang tuh apa ya istilahnya ya udahlah aku lakuin toh dia nggak akan berubah juga gitu. Ada yang kayak gitu, ada juga yang merasa kayak ya udahlah dia selingkuh nggak apa-apa toh someday dia akan berubah. Nah itu kan berubah tuh suatu konteks yang beda-beda kan. Nah sebenarnya orang tuh mungkin gak sih berubah?
Nah itu makanya setiap pasangan tuh harus bikin tuh yang mana bisa ditoleransi, yang mana tidak bisa ditoleransi. Mungkin kalau ada pasangan yang sudah sekali diselingkuhi terus dia masih bisa terima kan berarti dia memang, pintu maafnya atau pintu toleransinya Sangat besar. besar sekali. Tapi ada pasangan yang sama sekali nggak bisa, jadi balik lagi ya. Tapi kalau bisa, kalau udah selingkuh, terus dilakuin lagi, terus kita masih bisa mentoleransi, aduh kita tindak lagi diri kita, jangan-jangan kitanya nggak sehat loh gitu, jangan-jangan kita depend sama dia, jadi dia mau berbuat apa aja boleh. Nah itu berarti kan nggak sehat kan, karena relationship yang sehat itu dua-duanya harus sadar mana yang baik, mana yang tidak. Kalau misalnya Mbak kasusnya kayak, apa namanya, ancaman, kadang-kadang ada juga yang misalnya, kalau misalnya kita nikah sampai sekian, terus misalkan belum punya momongan misalnya gitu, udah kita pisah aja. Nah itu kan sifatnya ancaman ya Mbak ya. Itu apa sih, dangerous gitu loh untuk relationship-nya. Sebenarnya kalau aku persepsinya, kok dia udah ngancem-ngancem berarti emang nggak serius nih gitu, maksudnya kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak, oke kok masih punya waktu nih, masih bisa diterusin gitu. Nah, hubungan dilandasi oleh ancaman itu tuh baik atau enggak sih Mbak? Nah, itu kita akan bahas lagi tentang tadi, sebelum kita menikah, sebaiknya banyak yang harus dibahas. Jadi bukan cuma pas kita ketemu makan, sayang-sayangan, terus tas selesai. Jadi pacaran itu harus, sebelum menikah kita harus bahas ekspektasi seksualnya apa. Kan ada juga tuh yang ekspektasi seksualnya si perempuan maunya setiap hari, tapi si laki-lakinya cukup seminggu 2 kali. Itu kan harus diomongin ya, gitu. Terus yang kedua, misalnya tadi, mau menikah harus punya anak. Betul. Nah, mungkin harus dibahas lagi kalau misalnya saya tidak bisa memberi anak, apa yang akan terjadi. Nah itu kan harus dibahas juga ekspektasi itu, karena kan menikah kan bukan hal yang mudah, cobaan masing-masing punya. Kalau misalnya saya nggak punya kerjaan, apakah kamu masih mau backup? Itu kan semua harus dibahas, jadi memang benar harus dibahas dari awal. Jadi nggak bisa kita bahas langsung terakhir. Mungkin value-nya tadi beda. Si laki-lakinya menikah mau punya anak laki-laki misalnya, mesti harus anak laki-laki sampai berobat kemana-mana, bayi tabung dan sebagainya. Sedangkan si perempuan menikah adalah saya maunya hidup sama kamu aja berdua. Nah itu kan value-nya udah beda. Jadi jangan sampai dinikahin. Nah nanti akhirnya jadinya problem gitu. Jadi kalau menikah itu pas pacaran itu diomongin yang pahit-pahitnya, yang jelek-jelek. Nah kalau misalnya si pasangan kita menerima kita apa adanya, ya udah kita jalanin aja, berarti kan oke. Tapi kalau misalnya banyak yang dia nggak bisa toleransi, berarti kita tadi lebih baik putus daripada cerai. Betul, oke. Nah kalau misalkan dengan pasangan yang batu nih Mbak nih, maksudnya kadang-kadang kayak, aduh udah capek banget dibilangin berkali-kali nggak ngerti-ngerti misalnya kayak gitu, atau misalnya kayak ngeyelan terus yang akhirnya emosi mulu. Terus akhirnya kita, yaudah deh sama-sama ke psikolog aja misalnya kayak gitu. Diskusinya nggak ketemu, kita ke psikolog, kita, counseling couple gitu. Nah, apakah mungkin orang yang batu itu bisa berubah Mbak? Maksudnya dengan melalui counseling? Betul. Jadi kalau menikah terus kita punya sifat-sifat yang jelek, karena menikah itu tadi saya bilang sakral banget ya. Betul. Kalau misalnya harus mentalitasnya mentalitas yang memang sehat, mau berubah jadi orang yang lebih baik dari versinya kita. Jadi kalau kita berhenti untuk jadi versinya terbaik dari kita, itu hubungannya itu relationship-nya akan suffer atau akan menderita. Itu karena dia tidak mau berubah, karena dia tidak mau jadi orang yang lebih baik. Karena menikah itu kan mestinya kita sama-sama jadi lebih baik, gitu ya. Udah mau jadi ayah misalnya, untuk bisa jagain kamu, kebiasaan-kebiasaan buruknya harus kita kurangin. Karena kalau dia tetap mau jadi mau tetap jadi diri gue sendiri, pokoknya Take it or leave it gitu. iya itu kan berarti ya udah, berarti bukan dia belum Belum siap. untuk menikah, mentalnya belum siap, karena menikah itu tidak gampang. Jadi kalau kita berhenti, tadi saya bilang berhenti jadi the better version of us gitu ya, terus itu pasti kita akan menderita. Kalau kita nggak mau, saya udah stop, saya nggak mau jadi orang yang baik lagi, saya capek ngikutin kemauan istri saya nggak mau ibadah, saya nggak mau ngapa-ngapain, pokoknya saya mau santai-santai aja, saya mau balik kehidupan saya yang remaja, misal tato-tatoan gitu kan, ugal-ugalan, berarti kan ya berarti dia secara mental belum siap. Jadi kalau kayak gitu memang harus dibahas lagi tuh, harus dikonselingin lagi, kira-kira nih kamu mau dibawa kemana pernikahannya, karena pernikahan kan bukan main-main kan. Betul, betul. Dan itu melibatkan banyak pihak juga ya. Dan harapannya juga pasti nikah sekali seumur hidup, harapannya pengennya kayak gitu. Nah berarti kalau dengan kita melalui rumah tangga nih Mbak, berarti kan kita nggak boleh berhenti belajar ya. Maksudnya kayak
kita pikir ya kita taken our spouse for granted gitu. Jadi kayak udahlah aku dapetin kayak gini, udahlah aku udah happy aja. Padahal kita tetap harus melatih untuk kita tetap lebih maju. Misalkan untuk saat jadi ayah harus belajar, saat jadi ibu harus belajar, Ya, saat di better version. jadi selalu harus belajar. Mbak. Nah, itu bukannya yang kita namakan dengan power couple, Mbak. Jadi sama-sama maju, sama-sama saling mendukung, sama-sama sukses lah di semua aspek. Mungkin nggak? Power couple itu bagus banget ya. Kalau dikatakan power couple adalah dua orang yang sehat, dua orang yang kuat, sama-sama tahu, sama-sama orang yang percaya diri, sama-sama mandiri. Jadi kalau misalnya nggak ada suami saya tetap bisa hidup buat anak-anak. Nggak ada istri saya juga tetap bisa harus support gitu. Jadi udah punya mental itu dulu gitu kan. Terus ketika digabung berdua, mestinya sama-sama makin kuat, relationship-nya makin kuat, kemandiriannya juga makin bagus, saling menghargai. Nah, itu mestinya bisa terlaksana kalau dua-duanya tadi sehat mental. Dua-duanya siap menikah, siap ngebangun rumah tangga, dan siap bertanggung jawab karena kan udah punya anak-anak kan. Jadi jangan sampai anak-anak jadi korban. Karena banyak banget kan orang-orang gangguan mental itu biasanya awal mulanya adalah dari keluarga. Gitu. Jadi dengan menikah itu sebenarnya kita nggak yang bukan goals akhir ya. Jadi kan kalau di film-film tuh kayak Cinderella ya Mbak. Ya, ketemu langsung happy ending. Tetap menikah tetap ada lagi yang harus kita pelajari. PR lebih banyak gitu ya. Jadi transisi peran tadi Tari sempat bilang dari belajar dari ibu hamil, terus kita mau punya anak pertama, terus anak kita remaja, itu kan semua transisi peran yang kita harus belajar. Nggak ada lulusnya. Pokoknya belajar terus, bersihin rumah juga nggak ada habisnya. Jadi itu adalah sebuah proses kesabaran yang luar biasa yang dibutuhkan. Jadi untuk jadi ibu, makanya kita harus menghargai ibu kita. Tapi karena ini bukan hari ibu, sebenarnya menjadi ibu dan menjadi ayah itu tugas yang luar biasa susahnya gitu ya. Karena kita harus proses tadi belajar, sabar. Karena setiap anak punya karakter, kita juga harus harus melakukan ke anak satu, ke anak dua, ke anak tiga itu beda perilaku. Kita harus menyesuaikan. Jadi nggak bisa pola asuhnya sama. Misalnya yang anak pertama, saya kayak harus lebih keras deh karena dia kayaknya low motivation. Ke anak yang kedua, kayaknya saya harus lebih lembut karena anaknya sangat peka gitu. Jadi itu kan proses belajar lagi tuh kan gitu, dan itu capek banget. Nah, ngomong-ngomong soal proses belajar nih ya untuk relationship, untuk sama anak dan orang tua, kita perlu nggak sih nge-review relationship kita gitu? Kayak misalnya kalau aku sama suami aku nih dalam setahun ke belakang, kita tahun ini kemarin ngapain aja ya? Pas anniversary itu biasanya kita ngobrol kayak gitu sih Mbak. Kayak kita ternyata tahun ini kita begini wah gitu. Jadi kita ada yang di-celebrate gitu. Nah, sebenarnya wajar nggak sih Mbak atau perlu nggak sih kita mereview suatu hubungan? Perlu ya, jadi semuanya itu anggap aja kayak kerjaannya. Jadi kita harus nge-review, Bapak hari ini udah bagus nih tahun ini, karir Bapak udah bagus, terus misalnya udah kelihatan semangat kerjanya, terus perannya Bapak juga udah lebih bagus di rumah, ada ketika ada anak-anak nggak main HP, itu perlu direview. Terus kalau misalnya kita banyak konflik, itu juga harus direview ya. Kita banyak konflik sih, kita ribut mulu, terus nggak ada ributnya tuh, udah nggak ada jalan tengahnya, sedikit konflik, lebih baik kita komunikasikan lagi. Kita cari bantuan yuk untuk bantu kita solve this problem gitu. Jadi sebenarnya memang review hubungan itu sangat penting. Kita bisa lihat ini hubungannya sehat atau enggak. Oke, jadi kayak pekerjaan sebenarnya. Karena kita punya tugas untuk melayani dan dilayani juga gitu dua-duanya. Iya, jadi dua-duanya harus tadi tangki cintanya harus diisi. Tangki cintanya, kalau tangki cinta kita udah full, kita bisa bagiin ke anak-anak, ke suami kita juga gitu. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih, mungkin nggak pertanyaan sih. Ada nggak yang mau Mbak sampaikan ke Moms and Dad di rumah soal hubungannya nih? Gimana caranya supaya mungkin lebih hangat atau kayak saling respect satu sama lain dan lebih terbuka? Jadi kalau misalnya ditanya seperti itu, kuncinya adalah kita harus mau jadi the better version of us gitu ya. Jadi kalau kita harus mau belajar lebih baik lagi. Jadi istri yang baik seperti apa? Kemudian jadi ibu yang baik seperti apa, itu sih kuncinya. Tuh, jadi untuk bisa sukses, kita harus jadi lebih baik dari sekarang. Oh, thank you Mbak Nana udah datang juga hari ini. Nah sekaligus sesi tadi menutup podcast kita yang seru banget dan gak berasa udah setengah jam lebih.
kita ngobrol bareng. Aku mau terima kasih sama Mbak Nana Gerhana dari Halodoc. Dan juga saya, Astari dari Modern Parent Mother Care undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan Keluarga Modern Parent di YouTube channel Mother Care Indonesia. Sampai jumpa!